Semakin berlatih, semakin kuat juga kekuatan Kain. Lama-lama, dia udah bisa sekuat para dewa ya teman-teman. Soalnya, Kain yang sudah bisa bertemu dengan raja pertama yang udah jadi dewa pencipta, dipanggil ke dunia buatannya dan dimulailah latihan keras selama 5 tahun untuk mengasah kekuatan Kain agar bisa bertarung melawan dewa jahat Aron. Mau tahu seberapa kuat kekuatan Kain? Baru ditonton pembahasan mengenai Tensei Gizoku episode ke-9. Kain yang sudah terpanggil ke dunia lain lagi malahan datang ke sebuah mansion dan bertemu dengan seorang laki-laki. Yang ternyata laki-laki itu adalah raja pertama kerajaan yang bernama Yuya Terra Hirasawa S4. Tentu Kain yang kaget juga langsung kaget lagi ketika mencium bau kopi yang tidak ada di dunia tempatnya sekarang. Apalagi yang membuat Kain semakin kaget adalah ketika dia menyadari bahwa raja pertama itu sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Dan ada mengira kalau yang dia lihat itu adalah hantu. Namun bukan hantu ya teman-teman, malahan raja pertama ini sudah menjadi dewa pencipta juga. Dari statusnya yang dilihat oleh Kain. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia pun bisa menjadi dewa pencipta dan menciptakan dunia yang bernama Fabnail. Dan dia tidak berubah sedikit pun selama 300 tahun lamanya. Wajar kan ya? Kan namanya juga jadi dewa dengan pangkat tertinggi ya teman-teman. Yuya pun langsung menjelaskan kenapa dia memanggil Kain sekarang ini. Alasannya adalah para dewa di dunia Kain ada meminta Yuya untuk melatih Kain dalam rangka untuk bertarung dan meningkatkan levelnya yang masih rendah jika mau melawan dewa jahat nantinya. Tapi Kain yang merasa sudah kuat melebihi rata-rata ada langsung ditantang oleh Yuya untuk Kain bisa mengambil kue yang ada di tangannya. Tentu Kain ketika ingin mengambilnya tidak bisa berkutik apa-apa. Kain pun bertanya, memangnya siapa yang akan dia lawan nantinya? Yuya pun ada menjelaskan bahwa sejarah 300 tahun lalu mengenai ada seseorang yang sengaja membuat game kematian dan membuat manusia itu berperang dan menebarkan kesengsaraan. Orang jahat itu ternyata adalah dewa hiburan yang sengaja menurunkan wahyu palsu kepada manusia agar bisa membuat alasan agar bisa bertarung satu dengan yang lainnya. Nama dewa jahat itu adalah Aron, seorang dewa yang sudah pernah disegel oleh Yuya bersama dengan timnya 300 tahun yang lalu. Tetapi karena segel Aron yang sudah mau lepas alias kendor yang membuat para dewa memanggil Kain agar bisa melawan Aron nantinya jika segelnya mulai terlepas. Dan kenapa Yuya tidak bisa menyegel Aron lagi, teman-teman? Hal itu mengacu pada peraturan bahwa dewa tidak bisa ikut campur dengan permasalahan di dunia secara langsung. Apalagi Yuya sendiri sudah berpindah dunia dan menciptakan dunianya sendiri dan sudah menjadi dewa ya, teman-teman. Tapi kan masalahnya yang dilawan ini adalah dewa jahat. Namun tetap saja dewa tidak bisa berkontak langsung dengan dewa jahatnya. Makanya, langsung aja Yuya membuat Kain sebagai muridnya dan memulai mengirimkan Kain ke ujung dunia atau laut dan membuat Kain berjalan menuju mansion yang ada di atas gunung. Tentu Kain yang khawatir jika memakan waktu yang lama, aja dijelaskan oleh Yuya bahwa perbedaan waktu dunia itu dan dunia Kain yang sekarang itu lebih lama. Jadi, 1 tahun di dunia itu adalah 1 hari di dunia Kain. Jadi hal ini menjadi waktu yang pas untuk Kain berlatih ya teman-teman. Karena Kain juga yang mau tidak mau harus mengikuti latihan tersebut. Karena kalau bukan dia kan siapa lagi. Tapi ketika dia mulai masuk ke hutan, dia pun langsung diserang oleh banyak monster dengan level yang sangat tinggi teman-teman. Tapi sebelum melihat Kain bertarung, berpaling ke dunia Kain yang awal, ada Celestia, Silk, dan Sylvia yang sedang panik, ada mencari Kain kemana-mana, karena dia tidak terlihat seharian setelah datang ke akademi dan masih belum pulang juga. Namun Celestia masih percaya bahwa Kain itu tidak apa-apa dan mau menunggunya di kediaman Kain. Tentu 1 hari di dunia Kain, 1 tahun di dunia buatan si Yuya, di mana ternyata dia sudah berbulan-bulan bertarung dan tidak bisa istirahat dengan tenang. Apalagi di saat dia sedang tidak fokus, dia malah mendengar suara rintihan hewan yang kesakitan dan mulai ingin menghabisinya karena dia sedang aktif insting untuk bertahan hidupnya. Namun, tiba-tiba dia teringat mengenai prinsip hidupnya yang ingin menolong orang. Jadinya dia tidak menghabisi si hewan dan malah menyembuhkannya. Untungnya hewan itu tahu balas budi dan dia pun langsung melindungi Kain lagi dari para serangan monster yang akhirnya membuat dia menjadi teman kawan Kain untuk bertahan hidup dan bertarung melawan para monster di situ. Nah, setelah 4 tahun berlalu, Kain bisa mencapai mansion tempat tinggal Yuya, di mana dia sudah menjadi lebih dewasa dan teman yang ditolong sebelumnya sudah dinamai dengan nama Haku. Haku sendiri, ketika dilihat oleh Yuya, ternyata adalah serigala berjenis Fenrir yang memang menjadi jenis hewan legenda di segala cerita anime, teman-teman. Jadi, langsung aja Yuya mengajarkan sihir taming kepada Kain agar bisa memanggil Haku kapan saja dan di mana saja. Tentu Yuya pun langsung saja memberikan pelajaran selanjutnya
dan memanggil guru bertarung baru untuk Kain yang bernama Doran. Tapi sebelum berlatih, Kain ada mau menanyakan sesuatu ke Yuya mengenai kaitan kehidupan lamanya dengan keadaan sekarang ini. Tapi sebelum menjelaskan lebih dalam, Yuya memerintahkan Kain untuk berlatih dulu dengan Doran. Meskipun sudah naik level sekalipun, Kain ternyata masih belum bisa menyerang Doran yang tidak lebih kuat dari Yuya itu sendiri. Tetapi dia memiliki pengalaman bertarung lebih banyak. Karena sekali serang, Kain langsung saja tepar dan tidak bisa berkutik lagi, yang mengharuskan Doran untuk mempupuhnya pulang ke rumah. Dan keesokan paginya, baru deh Kain yang terbangun langsung disambut oleh Haku dan mulai turun ke lantai 1, di mana dia bisa bertemu dengan istri Doran dan anaknya yang seekor naga. Dalam prosesnya di sini, Kain setiap hari selalu bertarung dengan Doran dan mulai terbiasa dengan proses gaya bertarungnya si Doran. Pastinya dia juga semakin kuat nih sekarang ini ya teman-teman. Di sela-sela inilah, cerita kembali ke flashback ke saat Yuya menceritakan masa lalunya si Kain. Dia pun langsung saja memberikan informasi mengenai Aron yang dulunya adalah dewa hiburan yang sekarang sudah tidak disembah lagi di dunia itu. Karena dia sudah memberikan wahyu palsu kepada manusia dan menciptakan peperangan tiada hentinya semata-mata untuk kesenangan dirinya saja. Tentu jika Aron terlepas dari segelnya sekarang ini akan sangat berbahaya dan akan membuat peperangan kembali berkecamuk yang akan memakan korban dari orang-orang yang dicintai oleh Kain sekarang ini. Makanya Yuya meminta Kain untuk menjadi lebih kuat sehingga dirinya bisa melawan Aron yang sebentar lagi lepas dari segelnya. Apalagi dia sudah gagal untuk melindungi rekan berharganya sendiri yang ternyata adalah orang tua Kain itu sendiri sebelum bereinkarnasi ke dunia fantasi, teman-teman. Wow. Pada awalnya ternyata, ketika disummon ke dunia lain, Yuya bersama orang tua Kain langsung dibebaskan secara diam-diam untuk mencari tahu asal-usul peperangan ini dari mana. Makanya mereka ditugaskan dan diberikan kekuatan oleh para dewa untuk menyegel Aron. Hal itu semata-mata untuk membuat peperangan dengan Aron terjadi tanpa henti. Hingga pada akhirnya, pertarungan dengan Aron memakan korban jiwa, yaitu orang tua Kain yang rela mengorbankan hidup mereka untuk menyegel dewa jahat satu ini. Karena cerita mengenai orang tuanya inilah yang membuat semangat Kain semakin tinggi untuk bertarung dengan Doran di latihan terakhirnya. Baru deh Kain berlari ke mansion dan pergi ke makam orang tuanya. Di sini, Kain yang merasa sedih karena akhirnya bisa bertemu dengan makam orang tuanya yang sebelum dia bereinkarnasi, langsung saja dengan semangat lagi untuk berkata bahwa dia akan melanjutkan hidupnya di dunia yang baru dan bisa membalaskan dendamnya kepada dewa jahat Aron pada saat akhirnya mau perpisahan kembali ke dunia asal si Kain. Tetapi karena dia yang sudah beranjak dewasa, itu dibantu oleh Yuya agar dibuat kembali normal sedia kala, agar bisa penyesuaian waktu dan keadaan dunia asalnya. Tapi sebelum pulang, Doran ada meminta Kain untuk mengajak anaknya agar bisa melihat dunia luar. Jadi dia mengajak Haku dan si naga kecil kembali ke dunianya agar bisa mencari pengalaman ya teman-teman. Jadi si Kain itu punya dua makhluk mistis di bawah naungannya. Mantap! Pada akhirnya, Kain yang sudah kembali ke depan mansionnya ada langsung bertemu dengan pelayannya bersama Teles dan Silk yang sudah membuat kue untuk Kain sebagai ucapan selamat datang dan usaha mereka yang sudah membuat kue buatan mereka sendiri. Mungkin untuk mereka itu hanya 1-2 hari saja, tapi untuk Kain sudah 5 tahun berlalu dan dia sudah hidup susah dalam latihannya untuk bertahan hidup. Jadi ketika dia melihat kue langsung saja membuat dia jadi bahagia lagi ya teman-teman. Walaupun pada akhirnya dia dihukum lagi nih oleh para cewek-ceweknya karena sudah menghilang tanpa kabar yang membuat mereka khawatir 7 keliling. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silakan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.